Sahabat Jaga Budaya, jumpa lagi di channel ini, masih di Candi Suko. Kali ini kita akan membedah lebih dalam dan lebih berani lagi ya, tentang arsitektur Candi Suko, yang mungkin belum banyak disampaikan di berbagai media. Candi Suko dibangun sekitar abad 14 dengan bukti relief yang berada di Gapura teras pertama dengan sengkalan berangkat tahun 1437 Masehi. Sahabat Jaga Budaya, yang menarik perhatian banyak masyarakat akan Candi Suko ini adalah bentuk dan arsitektur candi yang dianggap tidak sesuai dengan vastu sastra. Selain itu, adanya keanekaan reliefnya, serta yang paling menarik adalah kevulgaran relief dan arca-arcanya. Mengapa dan bagaimana bisa seperti itu? Mari kita iris, mari kita bedah bersama-sama, tentunya dengan data, asumsi, dan analogi yang memungkinkan. Sahabat Jaga Budaya, seperti kita ketahui bersama bahwa arsitektur Candi Suko sampai saat ini diketahui terdiri dari 3 teras halaman yang semakin ke belakang semakin tinggi, dan yang dianggap sebagai candi utama berada di teras paling belakang dan paling tinggi. Susunan lahan berundak seperti ini merupakan warisan budaya megalitikum pra-Hindu Jawa, dan tipologi candi pundan berundak seperti ini tidak banyak dijumpai di Nusantara. Susunan lahan berundak ini memanjang dari timur ke barat, yaitu dari Gapura pertama ke Candi Utama yang menghadap ke arah barat, sehingga secara linear Candi Suko berorientasi ke arah Gunung Lawu yang berada hanya 7 km arah timur Candi Utama Suko. Berbagai kepercayaan pra-Hindu dan juga masa Hindu mengakui bahwa gunung merupakan suatu yang dianggap suci dan tempat kediaman para dewa-dewa. Lalu bagaimana arsitektur Candi Suko jika dikaitkan dengan kitab Vastu Sastra? Kitab ini berisi tentang ilmu arsitektur kuno dari India yang tentunya akan saling berkaitan antara manusia dan dewanya. Dalam Vastu Sastra maupun Vastu Purusa Mandala, tata letak bangunan tur sehingga susunannya konsentrik, dengan area bagian tengah merupakan pusat kosmos. Pusat kosmos dilambangkan dengan Dewa Brahma. Konsep dasar tersebut disinergikan dengan gambar manusia, di mana bagian pusar manusia ditempatkan di bagian tengah, disejajarkan dengan pusat kosmos. Itulah mengapa kebanyakan bangunan candi memiliki tata letak memusat atau konsentris, bukan linear seperti halnya di Candi Suko yang candi utamanya berada di paling belakang. Barangkali tidak ada salahnya jika patut diduga bahwa Vastu Purusa ini telah diadaptasi ke dalam tata lahan teras berundak yang merupakan warisan budaya megalitikum ini, sehingga lokasi atau bangunan tersuci berada di bagian paling belakang namun pada posisi area paling tinggi. Sahabat Jaga Budaya, candi memiliki struktur bagian kaki, tubuh, dan atap yang merupakan penggambaran dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dalam agama Hindu dikenal dengan Burloka, Buwarloka, dan Swarloka, sedangkan dalam agama Buddha dikenal dengan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Lalu konsep seperti ini apakah terlihat di Candi Suko? Mari kita coba untuk bereksplorasi bersama. Sahabat Jaga Budaya, di manakah sebenarnya penggambaran dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas di Candi Suko ini? Apakah di Candi Utama ini? Kalau kita perandaikan bagian ini adalah kaki, dan ini adalah tubuh, dan bagian atap berupa rumah, seperti rumah kayu, seperti indikasi yang ada selama ini, yang di dalam rumah tersebut terdapat lingga dengan ukuran tinggi kurang lebih 2,5 meter. Memang benar ini adalah candi utamanya, yang difungsikan sebagai tempat sakralnya atau disebut dengan punden. Karena terdapat lingga utama dengan prasasti yang menceritakan mengenai upacara pentahbisan yang Gangga Sudi yang menjadi seorang wiku pada hari Sabtu Kliwon Wukuwayang. Arti wiku sendiri dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti resi atau petapa atau orang suci. Jadi jelas bahwa bangunan utama ini belum dapat memperlihatkan bentuk perlambang dunia bawah, tengah, dan atas. Lalu apakah ditunjukkan dengan teras berundaknya yang berjumlah 3 teras, sehingga diasumsikan sebagai Burloka, Buwarloka, dan Swarloka? Pendapat ini sebenarnya bisa diterima, tapi bagaimana jika ternyata dahulu tidak berteras 3,
tapi 5, 7, bahkan sampai 13 seperti yang ada di Candi Cetok. Sahabat Jaga Budaya, kemungkinan adanya lebih dari 3 teras ini sangat besar ya, karena ada indikasi di bawah gapura pertama saat ini terdapat informasi dan temuan tatanan batu, dan juga di bawahnya lagi juga ditemukan arca yang serupa dengan yang ada di suku. Sekarang kita cermati struktur bangunan yang ada di blok ini. Kalau dilihat kelengkapan strukturnya, tampaknya tidak banyak komponen bebatuan yang hilang. Kemungkinan hanya sebagian komponen batu kaki dan selasar ini yang sudah tidak ada, atau memang tidak ada karena faktor lainnya. Selain itu, pada bebatuan yang berada di posisi atas, tidak ada indikasi batu sambung atau takian yang berfungsi untuk menempatkan batu di atasnya. Ini menunjukkan bahwa struktur yang ada ini memang tanpa tubuh dan atap. Dapat dilihat juga adanya saluran air di bagian sisi ini, sehingga tidak mungkin akan berada di dalam tubuh candi. Kemudian dapat dilihat juga adanya ornamen berbentuk atap seperti ini, yang juga tidak mungkin berada di dalam bangunan candi. Sehingga struktur yang tampak sekarang ini secara visual memang bangunan tanpa tubuh dan atap. Struktur menara trapesium ini pada bagian puncaknya terdapat relief Sudamala, dan di salah satu sisi di bawahnya terdapat atap dengan penutup sirap. Di sisi lainnya lagi di bawah relief Sudamala terdapat Kala, kemudian relief Bima Suci, dan di bawahnya terdapat relief ibu menggendong anaknya. Dan di relief paling bawah terdapat penggambaran 2 orang yang sedang berebut sesuatu. Semua relief ini dalam bingkai artistik yang menggambarkan organ kandungan, dan di ujung kanan kiri organ kandungan ini terdapat relief rusa. Belum sampai di sini saja, mari kita bedah lagi morfologi strukturnya dengan skema berikut. Pada bagian ini tampak adegan 2 makhluk saling berebut yang menunjukkan dunia bawah atau Burloka. Dunia bawah dianggap sebagai dunia kesengsaraan yang makhluk-makhluknya masih memiliki nafsu, sedangkan relief merga atau kijang atau rusa berfungsi sebagai makara. Pada bagian ini tampak adegan Bima Suci, Bima dan Dewa Ruci yang menunjukkan dunia tengah atau Buwarloka. Dunia tengah ini dianggap sebagai tempat manusia yang disucikan untuk menuju ke kesempurnaan batinia. Dan pada bagian ini tampak adegan cerita Sudamala, simbol perwatan atau penyucian diri dari dosa dan malapetaka. Dan akan seperti ini jika kita sandingkan. Dan dari aspek strukturnya, komponen kelengkapan sebagai simbol candi pun tampak dari adanya bagian kaki, tubuh, dan atap. Terdapat pula Kala dan merga sebagai makara. Lalu bagaimana dengan relief dan arca yang menggambarkan alat reproduksi wanita dan pria secara realistik? Apakah bertentangan dengan sakralitas Candi Sukuh? Candi Sukuh dibangun pada masa Majapahit akhir yang saat itu ajaran Tantrayana sedang berkembang pesat. Ajaran yang terkenal adalah Pancama, dan ma terakhir adalah Maituna atau hubungan intim antara pria dan wanita. Aliran Tantrayana ini sering dikaitkan dengan pengalaman hubungan intim dan seringkali disalahartikan, sehingga pemahaman ini dianggap sebagai sesuatu yang vulgar.
Namun justru sebaliknya, Tantrayana sebetulnya meninggikan posisi wanita sebagai ibu. Tantrayana menghargai proses awal kehidupan di bumi yang diciptakan melalui wanita. Oleh karenanya, kepercayaan ini dianggap mengedepankan ritual-ritual yang selalu dihubungkan dengan hubungan intim antara pria dan wanita.